المطيع وإن الجنة إلا أن يموت على طاعته والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Jika syaitan berkata kepadamu, kalau kita bahas tentang tipu daya syaitan, syaitan itu kalau mau goda kita itu melihat terlebih dahulu kita itu siapa. Secara amal kita itu masuk ke derajat yang mana, secara ilmu kita itu masuk ke derajat yang mana, sebersih apa hati kita itu setan tahu persis. Jadi kalau ada yang tahu tentang kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai jeruk-jeruknya, nah itu bisa dibilang antek-anteknya. Tapi ada di antara makhluk Allah yang lain yang juga mengerti, tapi tidak terlalu banyak pengertian. Di antaranya adalah malaikat. Malaikat itu tahu amal kita, derajat kita seperti apa, tapi malaikat tidak tahu apa isi hati kita. Oke, kalau kita bermaksiat dengan hati, tidak dicatat sama malaikat. Karena malaikat tidak bisa yang oleh, tidak bisa masuk ke dalam apa isi hati kita. Jadi masalah hati itu urusan kita sama Allah langsung. Makanya ketika syaitan diciptakan sama Allah, dan lama setelah itu beberapa tahun kemudian diciptakanlah makhluk-makhluk yang lain, itu kan yang namanya malaikat. Sekelas malaikat Jibril sekalipun belajarnya sama datuknya setan, simbahe buyute setan. Asmanipun adalah iblis. Iblis itu makhluk Allah yang paling alim. Tak opo kowe. Iso. Saiki sing wonten di kathah ditanyai apa kowe? Bisa. Nah, sekarang bedanya sama setan sama iblis itu, iblis memang benar-benar tahu. Tapi kalau orang sekarang nggak tahu, tapi jawab semua pertanyaan itu bisa. Itu bedanya iblis sama orang zaman sekarang. Lebih mulia mana? Yang bisa jawab karena tahu atau yang nekat jawab karena nggak tahu? Lebih mulia mana? Nah, yang jawab tapi nggak tahu, itulah iblis. Lebih mulia daripada yang maksa jawab walaupun dia tidak tahu. Ini siapa? Iblis itu lebih mulia daripada orang-orang ini. Orang-orang itu yang dinamakan atau yang ditakuni sama Rasulullah dinamakan dengan ulama su, ngobrol sana sini tanpa ilmu, berfatwa sana sini tanpa ilmu. Ini yang menyesatkan siapa? Ya anak buahnya iblis. Setan juga yang menyesatkan. Setan itu makhluk Allah yang paling alim di antara semua makhluk Allah. Paling alim. Tidak ada makhluk Allah yang paling alim lebih iblis. Makanya untuk nipu kita gampangnya luar biasa, gampangnya luar biasa. Bu, Pak, saya mau tanya, selama umur kita itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itulah kalau umur kita itu seminggu kemarin, ada enggak minggu kemarin yang kita lalui tanpa maksiat? Ada. Jangankan minggu kemarin, 24 jam yang lalu, ada enggak hari yang kita lalui tanpa maksiat? Ada enggak? Kita tahu buatan? Enggak ada. Semuanya pasti maksiat dalam 24 jam ini. Kenapa? Setan. Penyebabnya adalah setan. Kok bisa secanggih itu setan? Iya. Karena
bisa setan nasihat itu? Tergantung kelasnya. Makanya saya tadi bilang kalau kelasnya kita itu berada di bawah, kongkonan maksiat gampang. Tapi kalau kelasnya orang-orang soleh, itu godaannya sama setan beda lagi. Disuruh ibadah terus, yang nyuruh siapa? Setan dan hawa nafsu. Tujuannya biar capek. Kalau sudah capek, istiqomahnya lepas kalau udah capek. Padahal Allah tidak suka amal ibadah yang terus tapi medot di tengah jalan. Banyak tapi medot, putus di tengah jalan. Allah tidak suka amal kayak gitu. Walaupun itu tetap berpahala, tapi bukan amal yang paling dicintai sama Allah. Melainkan adalah di amal yang paling dicintai sama Allah, yaitu adalah amal yang sedikit tapi istiqomah. Ulama tahu, orang soleh tahu, kan digoda sama syaitan. Nah kita kalau kepingin bisa melawan syaitan, kita harus kenalan sik sama syaitan. Bahaya betul. Kenalan kali syaitan itu bahaya betul. Bahaya. Tapi kenalannya seperti kita kenalan sama racun. Perlu kamu belajar tentang racun? Perlu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menghindari. Kalau kita tidak kenal sama racun, gampang tertipu. Gitu. Padahal di depan mata kita dia kasih yang namanya racun tikus. Pokoknya jenisnya mirip-mirip ikan jari. Kita minum. Padahal kita tidak tahu itu adalah racun. Kenapa akhirnya kita mati gara-gara itu? Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu tentang racun. Resikonya tanggung sendiri. Kalau kita tidak kenal bagaimana setan menipu daya kita, kita juga harus menanggung resikonya sendiri. Mau tidak mau, kalau syukur kepada kemaksiatan lagi, caranya yang maunya tergopoh-gopoh untuk taubat lagi sama Allah. Kadang-kadang kita merasa terpuruk gara-gara kemaksiatan diri kita kan. Kok kecenderung lagi saya ini kepada kemaksiatan. Kenapa? Ya karena itu resiko. Karena kita tidak kenal syaitan dan tidak tahu gimana kinerjanya syaitan. Nah ini sekarang sedikit dikasih tahu sama Imam Bukhari. Kalau syaitan, semoga Allah melaknatnya, berkata kepadamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh sama kamu. Benar? Syaitan benar tidak? Benar syaitan. Dan Allah juga tidak butuh sama amal ibadah. Jenengan iktikaf ini, baca maulid dan ini, belajar ilmu agamanya Rasulullah di sini, benar tak? Kalau Allah tidak butuh sama ini, benar kan? Syaitan pintar, masih tahu kalau ke kita, ke hati kita, ke kuping kita, ini semua tidak dibutuhkan sama Allah. Tidak ada yang dibutuhkan sedikit pun sama Allah. Walaupun fa'ulullah ada, taatnya kita sama Allah dan manfaat sama sekali buat Allah. Manfaatnya buat Allah apa? Kalau kita sujud sama Allah, tidak ada. Walaupun maksiat, bahkan kalau kita membangkang luar biasa sama Allah, ngeyel luar biasa sama Allah, maksiat terus sama Allah, Allah pun juga tidak akan memberi kita pun juga tidak memberikan bahaya apapun sedikit pun sama Allah. Ada tidak bahayanya maksiat kita kepada Allah? Tidak ada. Setan benar ya? Benar, setan yang bilang, bukan saya ya. Fakul lahu, kata Imam Haddad, kalau setan sudah ada bisikan-bisikan seperti itu yang dia bisikan di hati dan di telinga kita, katakan sama setan. Ini baru caranya. Apa itu? Ya setan, kamu benar, sodaka, kamu itu benar wahai setan. Tapi anak fakir ilallah. Memang Allah tidak butuh sama itu semua. Tapi wahai setan, kamu harus tahu, saya adalah orang yang butuh sama Allah. Allah tidak butuh sama saya. Memang, tapi saya butuh sama Allah. Kita taat seperti ini bukan karena Allah butuh sama kita, tapi kita semuanya sujud, iktikaf, berjuang untuk mencari ridho Allah karena kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Dan juga Allah Subhanahu, kita juga butuh sama amal soleh, karena di dalam amal soleh
ridho Allahnya. Ini yang harus dijadikan counter, serangan balik kepada syaitan yang bisikan-bisikan di awal tadi kepada hati kita. Berdoa dan fa'uli, ya, dijawab lagi sama kita, harus menjawab lagi kepada syaitan. Taat itu memang tidak memberi manfaat sama Allah, tapi taat itu memberi manfaat buat saya. Kalau kita sholat, manfaatnya ada pada buat kita. Allah katakan di antara manfaat sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tanya dokter jawabannya bahwa yang namanya sholat itu adalah olahraga yang benar-benar paling indah buat anggota tubuh kita. Kalau tanya orang para dokter, sholat itu olahraga. Kita kalau olahraga lari dari sini sampai lalu kuat atau badan. Boleh naik tersebut sini sampai rel nonton, nanti nge-grab. Terus sini sampai lalu sampai rel, nge-grab lainnya. Olahraganya nggak mau, makanya cukup buat kita itu sholat. Kalau mau lebih silahkan, tapi sholat itu sudah cukup. Kalau kata dokter ini kita berbicara tentang manfaatnya satu amal baik, itu sholat, belum manfaat-manfaat yang lain. Manfaat di sini apa itu? Dekat sama Rasulullah. Kalau dekat sama Rasulullah, dekat sama surga. Kalau dekat sama Rasulullah juga dekat sama Allah. Kalau dekat sama Rasulullah, dekat sama kebaikan. Kalau dekat sama Rasulullah, manfaatnya banyak. Nah, cara dekat sama Rasulullah ya banyak sholawat itu manfaat to'at. Sedangkan jenis to'at itu kan ada banyak. Setiap jenisnya punya manfaat, dan manfaat-manfaat ini yang memberikan dampaknya kepada kita sendiri. Allah tidak butuh sama sholawat kita, Allah tidak butuh sama sholat kita memang, tapi kita yang butuh sama sholawat, kita yang butuh sama sholat. Maksiat taduruni, sebaliknya maksiat itu memberi motor buat saya, membahayakan saya. Ada nggak bu maksiat yang tidak membahayakan diri pribadi? Nyolong, maksiat betul. Dampaknya nyolong apa? Digebuki warga. Ya, zina, maksiat perbuatan, dampaknya apa? HIV, penyakit di mana-mana. Apalagi mendem, minum minuman keras, maksiat betul. Maksiat pasti ada mabarat untuk diri kita kalau kita itu mengkonsumsi alkohol dan sejenisnya, pasti. Apa itu? Hilang akal. Hilang akal dampaknya apa? Bisa marah, bisa merusak barang orang, semuanya jadi rugi gara-gara alkohol. Jadi juga namanya kecanduan, harta kita sudah kita cari habis-habisan, habis karena kecanduan. Apa manfaatnya? Manfaat isinya kemaksiatan. Allah nggak butuh kalau kita tidak maksiat, nggak butuh. Maksiat kamu bakal mau toat kamu, maksiat kamu yang penting. Kalau kamu butuh sama Allah, kamu toat. Kalau kamu butuh sama Allah, jangan maksiat. Maksiat itu sendiri juga memberikan bahaya kepada kita semuanya. Bagaimana dengan itulah akhbarani Rabbi. Itulah info yang saya dapatkan. Ini masih kita ngobrol sama setan. Setan, ini info saya dapat dari Allah. Info kalau maksiat itu memberi manfaat buat saya, info kalau toat itu memberi manfaat buat saya, itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran dan juga lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya perlu kita belajar Al-Quran, perlu mengerti Al-Quran, tahu apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita dengan Al-Quran. Cara mengamalkan buat Tuhan gimana? Kita harus tahu cara mengamalkan takdir bagi
double, masih debat kamu lagi di hati ini. Nah, ini kadang-kadang kita tidak peka sama setan. Kalau sudah ada bisikan-bisikan kayak gitu tuh kita harus peka sama setan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita sudah melawan seperti itu, setannya tetap tidak mau kalah. Iblis yang ada di diri kita itu masih tetap tidak mau kalah. Debat kita dengan perkataan ikut tasaidah. Kalau kalian itu, Bu, ada satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat lisannya Nabi Muhammad, innal 'abda, bahwa sesungguhnya hamba itu bahwa sesungguhnya malaikat itu menetapkan, Allah perintahkan untuk menulis takdir hamba ketika hamba tersebut berumur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Jadi kalau umur kandungan itu sudah 4 bulan, fanafakhna fihi min ruh, ditiupkan rohnya, kemudian fayu'mar bi arba' kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan sama Allah untuk menulis, menentukan 4 takdir hamba yang sudah ada rohnya di janin tersebut. Yang pertama, nulis rezekinya dari awal sampai akhir. Yang terakhir, ini yang penting yang kita bahas sekarang. Apa itu? Menulis takdir akhirnya. Takdir akhirnya dia itu termasuk ahli surga kah atau ahli neraka kah? Kita itu surga sama nerakanya kita pun sudah ditentukan sama Allah. Makanya setan ujung-ujungnya tahu akhir ini semua, kita dibisiki pakai ilmu ini, tapi dengan pemahaman yang nyeleweng. Gimana pemahamannya? Kata setan, wahai manusia, jika kamu itu memang ditulis sama Allah termasuk daripada hambanya yang bahagia kelak di surga, nah terus ngapain kamu itu menjadi orang yang taat? Ngapain kamu taat sama Allah? Kan Allah sudah tentukan takdirmu nanti. Kalau realitanya Allah tentukan kamu masuk ke dalam surga, nah ngapain kamu taat? Ujung-ujungnya kan kamu masuk surga. Maksiat tuh, itu omongannya syaitan. Dan sebaliknya, fala tartafid ila qaulih. Sebaliknya, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tentukan kamu itu termasuk daripada hambanya yang bakal sengsara nanti dimasukkan ke dalam neraka, pasal posisinya meh ngopo wae jenengan tetap bakal masuk ke dalam neraka, kata setan. Walaupun jenengan itu taat sama Allah, takdirnya kan sudah begitu. Kata setan, ngapain kamu taat sama Allah? Ngapain kamu maksiat sama Allah? Dulu zaman 100 sampai 150 tahun pasca Nabi meninggal, sampai 500 tahun pasca Nabi meninggal, itu ada satu aliran yang perubahannya perbedaan sama kita ini bukan di perbedaan fikih tapi perbedaan tauhid, perbedaan keyakinan. Keyakinannya apa? Bahwa manusia itu tidak punya kuasa, semuanya atas ketentuan takdir. Semuanya takdir, bahkan orang maksiat takdir. Jadi dampaknya apa? Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar-benar keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar-benar keluar. Bahkan ulama zaman dulu benar-benar mewanti-wanti gimana caranya ini akidah orang-orangnya dibubarkan. Dipangkas hingga akhirnya bubar, tapi beranak pinak sampai zaman sekarang orang-orangnya masih ada. Jadi ini namanya akidah qadariyah, semuanya diambil takdir. Dan sebaliknya ada akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah sebaliknya semuanya mencabut takdir, tidak pakai takdir. Saya bisa angkat tangan karena kemampuan dan kemampuan saya. Angkat tangan. Saya pengen oleh bukan karena takdir, karena saya pengen oleh. Jadi tidak ada urusan sama takdir sama sekali. Ini juga akidah yang salah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak keyakinannya. Semuanya tentang takdir, tapi kalau urusannya adalah takdir buruk, jangan pernah kalian sandarkan dan salahkan Allahnya. Kenapa? Karena kita dimodali sama Allah akal untuk bisa tahu
Tapi kalau akal kita tidak bisa kita pakai milih mana yang baik, mana yang buruk, bahkan kita itu diklaim lebih buruk daripada binatang sekalipun. Balhum Allah, ulai kekalikan balhum Allah. Mereka itu justru seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Kenapa? Dikasih akal, masih milih yang bahaya. Kalau kalian itu, kalau kita itu hewan, milih yang bahaya, wajar karena tidak punya akal. Tapi kalau kita itu punya akal, masih milih yang bahaya, itu benar-benar makhluk Allah yang paling hina, bahkan lebih hina daripada yang namanya iblis. Alhamdulillah ini setan di sini tadi. Kamu itu tidak guna manfaatmu, tidak guna lagi taatmu, tidak guna lagi yang namanya maksiatmu. Dan terus ujung-ujungnya nanti takdir Allah yang berlaku, kata setan. Pada tahu bagaimana kita boleh makanya ngapain baca Quran? Tidak usah dikasih tahu Quran, kata setan. Kenapa? Takdir sudah ditentukan kan? Kalian itu kan termasuk ahli surga, ahli neraka itu sudah ditentukan. Ngapain baca Quran? Berarti kalian harus kata Imam Haddad dilanjutkan, jangan pernah digagas omongannya setan itu. Jangan pernah ada yang gagas omongan setan yang seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya urusan itu, urusan takdir itu adalah urusan yang masih tidak ketahuan. Kita itu ahli surga atau ahli neraka kan masih belum tahu, ya kan? Nah, hadis Nabi yang lain mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap makhluk Allah, setiap manusia itu akan dimudahkan sama Allah menuju tempat dia ditakdirkan kemana. Kalau dia itu ditakdirkan ke surga, nah jalan menuju surganya akan dipermudah sama Allah. Contoh, kita duduk di sini, berarti kita itu punya tanda-tanda dicatat sama Allah termasuk daripada ahli surga. Makanya kalau kepingin tahu kita itu ahli surga atau bukan, lihat diri kita itu gampang apa enggak berbuat taat. Juga sebaliknya, kalau kita itu kepingin tahu kita itu nanti ahli neraka atau bukan, kita harus tahu diri kita gampang enggak berbuat maksiat. Kalau kita itu merasa setiap mau maksiat kok gampang, itu ciri-ciri besar kita termasuk yang ditakdirkan sama Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Haddad itu masih ghaib. Makanya layakkan diri kita terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Karena itu ciri-cirinya penghuni surga. Sedangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalil yang paling gamblang. Kalau kita itu berbuat taat sama Allah, itu adalah bukti yang sangat jelas bahwa kita nanti akan bahagia. Bukti yang sangat jelas kalau kita nanti akan bahagia adalah kalau kita sekarang itu berbuat taat. Sebaliknya, kalau kita sekarang berbuat maksiat, itu bukti yang sangat kuat kalau kita nanti bakal dimasukkan sama Allah ke dalam neraka. Makanya bukti itu penting. Allah itu ciptakan malaikat kanan kiri atas bawah semua ngurusi kita. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti di mahkamahnya Allah, di pengadilannya Allah, Allah punya banyak bukti untuk membalas kita, membalas kebaikan kita. Allah punya bukti rohid. Mau membalas keburukan kita, Allah punya bukti adil. Itu saksi. Buktinya siapa? Catatannya rohid, catatannya adil, dan makhluk-makhluk yang lain. Pakaian itu menjadi bukti kita, lantai itu menjadi bukti kita. Itu semua nanti akan menjadi bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang kata Imam Haddad, orang tidak ada perantara antara orang yang berbuat taat dengan surga kecuali dia kalau mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Orang kalau kepingin mati husnul khatimah caranya gimana? Harus taat sering-sering kan? Soalnya Nabi sudah sampaikan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Orang itu akan mati dengan keadaan gimana dia sehari-hari beramal. Kalau dia itu beramal sehari-hari cuma
maksiat tersebut. Itu Nabi yang sampaikan. Makanya penghalang antara orang taat sama surga ya kematiannya ini tadi yang ditunggu-tunggu. Kematian yang pastinya ditentukan dalam keadaan yang husnul khatimah. Sebaliknya orang taat sama neraka batasnya cuma apa? Kematiannya dalam keadaan suul khatimah. Karena kenapa kok suul khatimah? Kebiasaannya dia maksiat sama Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan dimatikan sama Allah dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada setan-setan di diri kita itu kita harus peka, harus tahu gimana jawabnya, gimana menanggulanginya supaya apa? Allah sudah sampaikan setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Allah sampaikan benar-benar nyata. Hanya saja kita yang kurang ilmu sehingga kurang peka untuk mengatakan setan itu nyata. Musuh kita itu benar-benar nyata, tapi kita yang benar-benar kurang peka bahwa musuh kita itu nyata. Sebabnya apa? Ilmunya kurang. Tambahi ilmunya lagi supaya lebih peka sama musuh. Karena musuh kita tidak sejam, tidak sehari, setiap saat. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut pun masih musuhi kita. Bahkan pakai jurus yang paling jitunya digunakan saat kita sekarang nanti. Makanya kita harus benar-benar tahu musuh kita itu adalah syaitan supaya